Salam saudara, hari ini kita akan sharing firman Tuhan yang berjudul Belas Kasihan Tuhan yang saya ambil dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelelahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Anak-anak Tuhan harus giat memberitakan kabar baik dengan mengajarkan Injil firman Allah, agar berita kebenaran sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang sudah sekalipun dan mengalami kelelahan, dapat dikuatkan dan bangkit menjadi pelayan-pelayan Tuhan penuai jiwa-jiwa. Belas kasihan itu lebih kuat daripada empati karena menimbulkan suatu tindakan aktif untuk meringankan penderitaan orang lain. Inilah hati Tuhan Yesus, hati yang dipenuhi oleh belas kasihan. Setiap mukjizat yang dihasilkan dari pelayanan Tuhan Yesus adalah hasil dari belas kasihan yang timbul dalam hatinya. Dimanapun dan kapanpun bertemu dengan orang-orang yang bermasalah, hati Tuhan Yesus selalu tergerak untuk menolong. Jadi, bagaimana kita dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dapat memenangi jiwa-jiwa? Ada 3 langkah yang dapat kita lakukan agar menjadi penuai. Pertama adalah Injil harus diberitakan. Kita bersyukur karena hari-hari ini kita menyaksikan gereja Tuhan dibangkitkan kembali untuk melakukan amanat agung, yaitu dengan pergi dan menjadikan segala bangsa murid Kristus. Bahkan Tuhan Yesus aja mengajarkan berkeliling ke kota dan desa. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengambil bagian dalam pemberitaan Injil ini. Kita harus memperkatakan kebenaran Kristus yang telah mati bagi dosa. Setiap orang percaya akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kita. Dan gaya hidup orang percaya pun haruslah menjadi teladan agar kita menjadi contoh yang benar. Langkah kedua adalah hati yang penuh kasih. Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di dunia ini manusia tak akan menemukan kasih seperti kasih Tuhan karena manusia umumnya egois dan tidak peduli terhadap sesama. Maka Tuhan mencari orang-orang yang mau berkorban untuk memenangkan jiwa-jiwa yang tersesat. Maukah kita berkorban waktu, tenaga, maupun materi? Domba tak bergembala itu ibarat berada di ujung tanduk. Demikian juga jiwa manusia akan tersesat jika mereka terpisah dari gembala yang baik. Sebaliknya, bila kita berada di dekat gembala-gembala yang baik, maka kita akan merasa tenang dan aman. Seperti yang dialami Daud dan berkata, "Tuhan, gembalaku yang baik." Terdapat di Mazmur 23 ayat 2-4. Dan langkah yang ketiga adalah minta pertolongan kepada Bapa. Matius 9 ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Matius 9 ayat 38-nya, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Apakah arti tuayan? Memanen. Tuayan adalah memanen jiwa-jiwa akan diselamatkan. Banyak sekali orang yang menunggu untuk dibawa masuk ke dalam hidup yang kekal. Tapi apa yang terjadi jika tuayan tidak dibawa masuk? Tahukah Anda apa yang akan terjadi? Tuayan itu akan membusuk. Dan tuayan itu akan dirusak oleh binatang-binatang, burung-burung. Bahkan
Hujan membuat mereka menjadi busuk. Jika tuayan itu sangat banyak, apa yang akan terjadi dengan para pekerja? Maka mereka akan bekerja ekstra siang dan malam. Mereka akan bekerja keras sampai kelelahan, tetapi tetap saja mereka tidak dapat membawa masuk tuayan itu. Lalu bagaimana pekerja ini dapat diselesaikan? Maka itu Tuhan Yesus berkata, mintalah kepada Bapa, mintalah kepada yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Maka percayalah akan banyak pekerja-pekerja yang akan Bapa kirimkan untuk keselamatan kita semua. Termasuk kita yang siap dan berkata, ini aku Bapa, pakailah aku. Kesimpulannya adalah belas kasihan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus adalah belas kasihan yang ada tindakan. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga ia pun bertindak dengan melakukan mukjizat dan pengajaran kepada yang membutuhkan. Ini yang harus ditiru oleh pengikut Kristus, yaitu belas kasihan yang ada tindakan dan tidak hanya merasa iba. Bagaimana mungkin sahabat itu akan dikatakan alat penuai jika tidak digunakan? Tidak ada bedanya dengan besi tua. Bagaimana mungkin kita dikatakan pengikut Kristus yang memiliki kasih jika tidak mewujudkan kasih itu kepada kehidupan kita dan menjadi pelayan Kristus? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hanya ada satu hal yang bisa mendorong kita untuk melakukan penuaian ini, yaitu kasih Kristus. Seperti di 2 Korintus 5 ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.